Setiap orang yang kita temui membawa cerita yang tak selalu terlihat. Ada yang tertawa, padahal hatinya sedang hancur. Ada yang tetap berjalan, meski langkahnya dipenuhi beban yang tak pernah diceritakan kepada siapapun. Di balik setiap wajah yang tampak biasa, tersimpan perjuangan luar biasa. Perjuangan yang tidak pernah menjadi berita, tidak pernah mendapat tepuk tangan, tetapi nyata dan benar-benar terjadi. Melalui tayangan ini, kami mengajakmu menyelami sebuah kisah nyata. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk mencari siapa yang benar atau salah, melainkan untuk memahami bahwa setiap manusia sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Mungkin kisah ini akan membuatmu terdiam, mungkin juga akan mengingatkanmu pada seseorang yang pernah hadir dalam hidupmu, atau bahkan pada dirimu sendiri. Luangkan beberapa menit, dengarkan hingga akhir, karena terkadang satu kisah nyata mampu mengubah cara kita memandang kehidupan, menghargai waktu, dan mensyukuri apa yang masih kita miliki. Inilah sebuah perjalanan yang lahir dari kenyataan. Sebuah kisah yang mungkin tidak pernah kamu dengar, tetapi pantas untuk dikenang. Selamat menyaksikan. Ada luka yang tidak pernah terlihat, ada air mata yang sengaja disembunyikan, dan ada perjuangan yang hanya diketahui oleh langit. Kisah ini adalah tentang seorang anak yang belajar bahwa harapan tidak selalu datang dari cahaya yang terang. Kadang ia lahir dari sebuah lampu kecil di teras rumah. Malam itu hujan turun tanpa henti. Tetes demi tetes air menghantam atap seng rumah kecil di ujung gang. Suaranya begitu keras hingga memenuhi seluruh ruangan. Di sudut rumah yang hanya terdiri dari dua ruangan itu, seorang anak laki-laki duduk memeluk lututnya. Namanya Dimas, usianya baru 12 tahun. Di depannya terbujur foto ayahnya yang dihiasi bunga melati yang mulai layu. Ayahnya baru saja dimakamkan pagi tadi. Rumah yang biasanya dipenuhi suara tawa, kini hanya menyisakan kesunyian. Ibunya duduk di dekat jendela sambil menggenggam sajadah. Matanya sembab, tangannya bergetar. Namun ia berusaha tetap tegar di depan anak semata wayangnya. Dimas berjalan mendekat. "Bu!" Ibunya mengusap air mata dengan cepat. "Iya, Nak." "Ibu, jangan menangis terus." Perempuan itu memaksakan senyum. Ibu tidak menangis. Dimas menatap wajah ibunya cukup lama. Lalu ia menggenggam tangan yang mulai kasar karena bertahun-tahun bekerja. Ayah pernah bilang, kalau beliau pergi duluan, aku harus menjaga ibu. Kalimat itu membuat pertahanan sang ibu runtuh. Ia memeluk Dimas erat. Tangis yang sejak tadi ditahan akhirnya pecah. "Maafkan ibu. Ibu takut. Ayahmu sudah tidak ada. Ibu takut tidak sanggup membesarkanmu sendirian." Dimas ikut menangis. Tetapi ia menggeleng pelan. "Aku juga takut, Bu. Takut sekali. Namun kalau kita sama-sama menyerah, siapa yang akan menjaga rumah ini?" Malam itu, di tengah suara hujan, seorang ibu dan anak saling menguatkan. Padahal keduanya sama-sama sedang rapuh. Sejak hari itu, hidup berubah. Pukul 2 dini hari, jam weker tua berbunyi pelan, ibunya bangun. Meski tubuhnya masih lelah, meski matanya masih bengkak karena menangis semalaman, ia tetap mengambil keranjang sayur. Saat membuka pintu rumah, Dimas ternyata sudah berdiri di belakangnya. "Ibu, kenapa belum tidur lagi? Aku mau ikut." Ibunya tersenyum tipis. "Di luar masih gelap." "Aku tidak takut gelap." "Lalu takut apa?" Dimas terdiam beberapa detik. "Aku takut kehilangan ibu juga." Perempuan itu memejamkan mata. Air matanya kembali jatuh. Ia memeluk anaknya sekali lagi. "Tidak apa-apa. Ibu akan pulang. Ibu janji." Hari demi hari berlalu. Ibunya berjualan sayur. Dimas sekolah. Sore hari membantu tetangga mengangkat galon. Malam hari belajar. Suatu sore,
Ketika pulang sekolah, ia melihat ibunya sedang menghitung uang hasil jualan. Lembar demi lembar uang itu disusun dengan hati-hati. Setelah dihitung, ibunya menghela napas panjang. Dimas bertanya pelan, "Kurang ya, Bu?" Ibunya tersenyum. "Iya, kurang sedikit. Untuk bayar listrik? Iya. Untuk uang sekolah? Iya. Lalu untuk makan?" Perempuan itu hanya diam. Keheningan itu justru menjadi jawaban yang paling menyakitkan. Dimas masuk ke kamarnya. Ia membuka celengan ayam dari tanah liat. Di dalamnya hanya ada beberapa lembar uang dan recehan yang ia kumpulkan selama berbulan-bulan. Ia membawa celengan itu ke hadapan ibunya. "Bu, pakai ini saja." Ibunya menggeleng cepat. "Itu tabunganmu. Aku bisa menabung lagi. Tapi aku tidak bisa melihat ibu terus memikirkan semuanya sendirian." Ibunya memeluk Dimas begitu erat. Sambil menangis ia berkata, "Terima kasih, Nak. Maafkan ibu. Belum pernah ada hadiah yang lebih berharga daripada kepedulian seorang anak." Malam itu, lampu di ruang tamu kembali padam. Listrik rumah mereka memang sering bermasalah. Dimas mengambil buku pelajarannya. Ia keluar menuju teras. Di sana hanya ada satu lampu kecil yang masih menyala. Cahayanya redup, tidak cukup terang, namun cukup untuk membaca. Ibunya memperhatikan dari balik pintu. "Dimas, iya Bu, matamu nanti sakit." Dimas tersenyum. "Kalau aku berhenti belajar, mungkin nanti hatiku yang lebih sakit." Angin malam berembus pelan. Halaman buku terus terbuka satu demi satu. Di bawah cahaya lampu kecil itu, seorang anak sedang menulis masa depannya. Dan tanpa ia sadari, seorang ibu sedang berdoa dalam diam. "Ya Allah, aku mungkin tidak mampu memberi anakku kehidupan yang mudah. Tapi jangan biarkan ia kehilangan harapan. Tolong jagalah langkahnya, sebagaimana Engkau telah menjagaku hingga hari ini." Sebelum kita berpisah, ingatlah satu hal, tidak semua luka terlihat, tidak semua perjuangan diceritakan, dan tidak semua orang yang tersenyum benar-benar sedang baik-baik saja. Kisah yang baru saja kamu saksikan mungkin hanyalah satu cerita di antara jutaan kisah yang terjadi setiap hari. Namun jika dari cerita ini kamu belajar untuk lebih menghargai hidup, lebih menyayangi orang-orang yang masih ada, dan lebih kuat menghadapi setiap ujian, maka kisah ini telah menemukan tujuannya. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu kalimat sederhana mampu menguatkan seseorang yang diam-diam sedang berjuang untuk tetap bertahan. Terima kasih telah meluangkan waktumu hingga akhir. Dukunganmu melalui like, subscribe, dan komentar bukan hanya membantu channel ini berkembang, tetapi juga membuat lebih banyak kisah nyata dapat terus disampaikan kepada mereka yang membutuhkannya. Sampai bertemu di kisah berikutnya. Karena hidup tidak selalu memberi kita akhir yang indah, namun hidup selalu memberi kita kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Dan saat layar ini perlahan menggelap, semoga hatimu tetap dipenuhi cahaya. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya.